Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dan juga di sini ada teman saya Reza Oktavia dan Andina Amelianda Wiguna. Kami dari kelompok 1 dari kelas PIAUD 2. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pola orientasi anak usia dini. Tapi sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhtarom selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Moral Anak Usia Dini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan menyampaikan materi pengertian moral anak usia dini. Pengertian moral. Moral adalah tingkah laku yang telah diatur atau ditentukan oleh etika. Moral sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu moral baik dan moral jahat. Moral baik ialah segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Begitu juga sebaliknya dengan moral yang jahat. Pengertian perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan, penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Hakikat orientasi moral anak usia dini. Tahap individualisme dan orientasi tujuan instrumental. A. Pengertian orientasi hukuman dan kepatuhan. Colbert melihat tahap ini didominasi oleh penalaran moral yang semata-mata mengacu pada kepatuhan atau hukuman oleh figur-figur yang berkuasa. Suatu tindakan dinilai benar atau salah, tergantung dari akibat hukuman yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Pengertian orientasi individualisme dan orientasi tujuan instrumental. Pada tahap ini, acuan moral anak masih terhadap peristiwa-peristiwa eksternal fisik. Akan tetapi, pada tahap ini, suatu tindakan dinilai benar bila berkaitan dengan kejadian eksternal yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan dirinya atau kebutuhan seseorang yang sangat dekat hubungannya dengan yang bersangkutan. Jadi, meskipun mencuri itu dianggap salah karena berasosiasi dengan hukuman, penalaran pada tahap ini mengarah pada penilaian bahwa mencuri itu bisa benar bila dilakukan di saat ia sangat lapar. Dengan demikian, perkembangan penalaran moral pada tahap kedua ini secara lambat laun mengarah pada suatu peralihan perspektif, yaitu ke suatu perspektif yang melibatkan orang lain. Pengembangan kemampuan kepribadian moral bagi anak usia dini. Tahapan perkembangan moral. A. Perkembangan agama dengan pendekatan moral kognitif. Piaget dengan membandingkan perbedaan antara kognitif anak-anak dengan orang dewasa, ditemukan bahwa terdapat proses hukum moral yang terus meningkat. Piaget juga mengusulkan sebuah teori perkembangan kognitif secara general melalui 3 tahap adalah. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pra-operasional 2-7 tahun. Pada tahap ini anak belum mampu berpikir secara logis dan abstrak. Kedua, tahap operasional 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan klasifikasi dan logika yang operasional. Ketiga, tahap operasi formal setelah usia 11 tahun. B. Perkembangan moral Kong-Lerbert. 1. Pra-konfesional, penekanan pada kontrol eksternal. Kedua, konfesional, menekankan pada kesenangan orang lain. Ketiga, akhir konfesional, penekanannya pada pengakuan terhadap konflik dan alternatif. C. Perkembangan keagamaan pada anak. Elkin menyatakan bahwa terdapat 4 tipe kebutuhan mental yang muncul ketika anak tumbuh dewasa, yaitu ada 4. 1. Pencarian untuk konservasi. Kedua, tahap pencarian representasi. Ketiga, pencarian relasi. Keempat, pencarian tentang pemahaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi keduanya akan dilanjutkan oleh Reza Oktavia. Kepada Reza, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Rizka Aulia. Langsung saja D. Tahapan pemikiran atau perkembangan beragama pada anak. Sedikit berbeda dengan Elkin, Harms justru menyimpulkan bahwa hanya ada 3 tahapan tentang pemikiran atau perkembangan beragama pada anak. 3 tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tahapan fertile atau usia sampai 36 tahun. Pada tahap ini anak mempresentasikan keadaan tahun yang menyerupai raksasa, hantu, malaikat bersayap dan lain sebagainya. 2. Tahap realistis 7-12 tahun. Pada tahap ini anak cenderung mengkontrikan beragama. Tuhan dan malaikat diapresiasikan sebagai penampakan yang nyata. Mereka bagikan manusia yang luar biasa dan berpengaruh
bagi kehidupan di bumi. 3. Tahapan individualistik 13-18 tahun. Tahap ini ditandai dengan adanya 3 kategori, yaitu ide beragama, kolot, mistis, dan simbol. Cara meningkatkan perkembangan agama pada anak sebagai orang tua atau guru. Kita tidak akan membiarkan anak didik kita mengalami keterlambatan dalam perkembangan keagamaannya. Sebab jika anak mengalami keterlambatan dalam hal ini, kadar kejeniusan akan berkurang. Berikut ini terdapat beberapa stimulasi untuk meningkatkan perkembangan agama pada anak. Yang pertama, mengikutsertakan anak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Selanjutnya, membiasakan ketaatan beribadah, pembacaan kisah Quran dan Nabawi, dan mendidik kesehatan kesolehan sosial. D. Tahapan perkembangan moral anak usia dini. Membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan moral anak dilihat dari tetapi tinjauan teoristis. Menurut berbagai disiplin ilmu yang terkait di dalamnya, tahapan-tahapan itu dapat disebut juga dengan pola perkembangan moral anak. Uraian mengenai tahapan perkembangan moral anak ini perlu Anda kuasai. 1. Menjelaskan tahap perkembangan moral anak menurut Piaget. 2. Menguraikan tahap perkembangan moral anak menurut Kohlberg. 3. Menjelaskan makna dari orientasi kepatuhan dan hukuman dalam pengembangan moral anak. 4. Mengungkapkan makna orientasi individualis dan instrumental dalam pengembangan moral anak. 5. Menjelaskan hakikat perkembangan moral menurut ilmu agama. Selanjutnya, kajian teori perkembangan moral anak menurut pakar atau umum. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, anak akan berhadapan dengan ukuran-ukuran yang menentukan benar, salah, atau baik dan buruk dari suatu tingkah laku. Ukuran-ukuran ini dapat berupa tata cara, kebiasaan, atau adat istiadat yang telah diterima oleh suatu masyarakat. Piaget dan Kohlberg, pinangan kedua tokoh ini banyak menjadi rujukan dalam pendidikan moral bagi anak. Yang pertama, perkembangan moral anak menurut Piaget. Piaget menyimpulkan bahwa anak berpikir tentang moralitas dalam 2 tahap. Moralitas tergantung pada tingkat perkembangannya. Piaget berpendapat bahwa di saat anak-anak berkembang, mereka mengalami kemajuan dalam pemahaman tentang masalah-masalah sosial. Dia meyakini bahwa pemahaman sosial ini muncul melalui interaksi atau saling menerima dan memberi hubungan teman sebaya. Perkembangan moral menurut Kohlberg. Analisis dari perusahaan penalaran disimpulkan dari jawaban terhadap serangkaian cerita tersebut. Akhirnya Kohlberg dapat menilai penalaran moral responden. Dari analisis ini ia menemukan bahwa ada 6 level perkembangan penalaran moral manusia. Ke-6 level perkembangan moral ini menggambarkan suatu urutan bersifat universal. Baiklah, lebih lanjut, ke-6 level perkembangan penalaran moral tersebut dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan sehingga masing-masing level terdiri dari 2 tahapan sebagai berikut. Level 1, penalaran moral atau prakonvensional, meliputi tahap orientasi, hukuman, dan kepatuhan, dan tahap orientasi individualisme dan orientasi instrumental. Level 2, penalaran moral konvensional, atau meliputi tahap orientasi konformitas interpersonal dan tahap orientasi hukum dan aturan. Level 3, penalaran moral pasca konvensional, atau meliputi tahap orientasi kontrak, sosial, dan tahap orientasi etis universal. C. Perkembangan moral anak ditinjau dari ilmu agama. Secara umum, perkembangan nilai keagamaan pada anak taman identik dengan pemahamannya akan keberadaan Tuhan. Contoh yang mungkin dapat diberikan guru dengan memberitahukan jika anak-anak sakit, anak-anak dapat berdoa kepada Tuhan untuk meminta disembuhkan. Begitu juga jika anak-anak ingin sesuatu, anak-anak dapat meminta kepada Tuhan karena Tuhan Maha Kaya dan memiliki seluruh isi alam. F. Pengembangan nilai-nilai agama anak usia dini. Perkembangan nilai-nilai agama artinya perkembangan dan kemampuan memahami, mempercayai, dan menjunjung tinggi kebenaran-kebenaran yang berasal dari Sang Pencipta, dan berusaha menjadikan apa yang dipercayai sebagai pedoman dalam bertutur kata, bersikap,
dan bertingkah laku dalam berbagai situasi. Pemahaman anak akan nilai agama menurut Ernest Harms berlangsung melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat dongeng atau the fairy tale stage. Tingkat ini dialami oleh anak-anak yang berusia 3-6 tahun. Ciri-ciri perilaku anak pada masa ini masih banyak dipengaruhi oleh daya fantasinya. Sehingga dalam menyerap materi ajar agama, anak juga masih banyak menggunakan daya fantasinya. 2. Tingkat kenyataan atau the realistic stage. Tingkat ini dialami anak usia 7-15 tahun. Pada masa ini, anak sudah dapat menyerap materi ajaran agama berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu tingkat individu atau the individual stage. Tingkat individu dialami oleh anak-anak yang berusia 15 tahun ke atas. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Andin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Reza Octavia. Selanjutnya contoh pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Contohnya yaitu yang pertama, mencontohkan pengucapan dan menjawab salam ketika bertemu dengan guru, teman, dan siapapun di lingkungan sekolah. Dan mencontohkan untuk mengucapkan dan menjawab salam sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Sikap ini sangat penting bagi anak karena anak membangun sikap atau rasa sopan santunnya kepada orang dewasa. Yang kedua yaitu bisa mencontohkan anak sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Misalnya, ajak anak untuk berdoa sebelum belajar, sesudah belajar, sebelum makan, dan sesudah makan. Yang ketiga yaitu mengajak anak praktek melakukan ibadah sesuai agama masing-masing. Misalnya mengajak anak praktek ibadah seperti wudhu, sholat berjamaah. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan nilai dan moral anak usia dini. Strategi dan teknik pengembangan moral anak usia dini. Pengembangan moral anak usia dini dilakukan agar terbentuknya perilaku moral. Terbentuknya perilaku anak, khususnya pada anak usia dini, memerlukan perhatian serta pemahaman terhadap dasar-dasar serta kondisi yang mempengaruhi dan menyentuhkan perilaku moral. Dan selanjutnya ada 3 strategi dalam pembentukan perilaku moral anak usia dini, yaitu yang pertama strategi latihan dan pembiasan. Latihan dan pembiasan merupakan strategi yang efektif dan membangun perilaku tertentu pada anak-anak termasuk perilaku moral. Yang kedua yaitu strategi aktivitas bermain. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap anak-anak, dapat digunakan dan dikelola untuk pengembangan perilaku moral pada anak. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu strategi pembelajaran. Usaha pengembangan moral anak usia dini dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran moral. Selanjutnya yaitu secara umum ada berbagai teknik yang dapat diterapkan untuk pengembangan moral anak usia dini. Menurut Wanta, yaitu teknik-teknik yang dimaksud adalah membiarkan, tidak menghiraukan, memberikan contoh atau modeling, mengalihkan arah, menguji, mengajak, menantang. Selanjutnya yaitu kita bahas beberapa cara yang dilakukan orang tua untuk mengasah kecerdasan spiritual anak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan contoh. Anak usia dini mempunyai sifat suka bermain, suka meniru, karena orang tua merupakan lingkungan pertama yang ditemukan anak. Yang kedua yaitu melibatkan anak menolong orang lain. Anak usia dini diajak untuk ke tempat orang yang membutuhkan pertolongan, mencontohkan yang baik, suka saling berbagi. Yaitu selanjutnya manfaat pembelajaran pengembangan nilai dan moral anak usia dini. Pentingnya untuk mengetahui manfaat pembelajaran pengembangan nilai dan moral anak usia dini, karena dengan mengetahuinya kita akan menjadikan pendidikan ini menjadi prioritas utama sebelum mendapatkan pendidikan umum lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pentingnya penguasaan dari tujuan adalah adanya keterampilan afektif anak itu sendiri untuk merespon orang lain dan merespon pengalaman-pengalaman yang di sekitarnya atau yang dialaminya, serta memunculkan perbedaan dalam kehidupan teman-teman di sekitarnya. Berdasarkan pada pola pengembangan kurikulum berbasis kompetisi tentang program studi pendidikan guru teman kanak-kanak jenjang diploma 2 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan, Tenaga Pendidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi atau PPTK dan KPT tahun 2003. Seorang calon guru di taman kanak-kanak haruslah memiliki salah satu di antaranya sejumlah kompetensi, yaitu menguasai strategi pengembangan aspek-aspek pengembangan anak usia taman kanak-kanak. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.